Good luck untuk nyari pekerjaan, jangan sampai kalian putus asa karena hidup belajar tentang kesabaran dan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel My Red Buff. Selamat datang di channel My Red Buff. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya, karena ini semua gratis. By the way, kalian juga bisa request apa yang nanti akan aku bahas di next konten selanjutnya. Dan kali ini aku akan bahas tentang cara cepat dapat pekerjaan. Buat kalian yang fresh graduate, baru lulus dari SMA, SMK, atau kuliah, pasti butuh banget secepatnya mendapatkan pekerjaan. Karena kalau nganggur lama-lama juga kan stres sendiri, bingung harus ngapain. Dan di video kali ini aku akan kasih tips buat kalian semua. Stay tune guys! For your information guys, Badan Pusat Statistik itu mengklaim bahwa di Indonesia ada 9,1 juta orang per tahun 2021 yang pengangguran atau pengangguran banyak acara. Tapi dengan angka ini itu masih bisa bertambah. Karena sekarang kan udah 2023. Apalagi efek dari COVID-19 kemarin itu banyak banget PHK dan orang-orang yang dirumahkan untuk sementara waktu. So guys, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir ini semua? Biar kita nggak jadi sampah masyarakat yang pengangguran dan juga nggak punya masa depan. Jangan sampai kayak gitu deh ya. Bekerja adalah cara untuk mendapatkan rezeki. Rezeki itu bukan tentang nominal rupiah, misalkan 1 juta 2 juta. Rezeki itu luas cangkupannya. Bisa jadi tempat yang enak, tempat yang nyaman, lingkungan yang mendukung. Tapi pastinya kalau orang bekerja itu butuh rezeki yang namanya rupiah. Dan kalau misalkan kamu bingung gimana caranya biar keterima kerja, harus ngapain? Sebetulnya saat kita ingin bekerja bukan ketika kita sudah lulus. Tapi ada tahapan yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Misalkan kamu masih duduk di kelas 2 SMA. Kalau misalkan semester akhir di kuliahan, kamu harus menyusun strategi agar sebelum kamu mendapatkan kelulusan atau ijazah di tangan kamu udah tahu kamu mau ngapain. Misalkan yang masih SMA, kamu tahu kamu misalkan cita-citanya mau lanjutin ke kuliah. Walaupun gak ada biaya, tenang aja, aku juga bikin video tentang kuliah sambil bekerja. Biar kalian klik videonya di sini. Tapi kalau misalkan kamu bingung, aku nggak punya teman, nggak punya saudara yang bisa ngajak aku kerja gitu kan. Apalagi aku merantau, kuliahnya jauh. Apalagi orang tuaku udah meninggal misalkan, dan banyak hal-hal yang nggak bisa kita atur. Jadi kita udah nerima apa adanya, jalan skenario hidup kita. Tapi tenang aja, di video kali ini aku akan kasih tips buat kamu. Jangan lupa subscribe dulu ya. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan kita dapat pekerjaan di masa depan. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah mengupayakan dan berusaha sekeras mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bekerja itu bukan tentang siapa yang cepat, siapa yang dapat duluan, tapi gimana caranya kita bekerja dan bertahan semaksimal mungkin agar menjadi karyawan yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita mikir, emang enak ya jadi budak korporat? Jadi budak karyawan perusahaan, berangkat pagi, pulang sore, misalkan belum lembur. Tapi aku sarankan ya, semua pengusaha di Indonesia atau di luar negeri, dia mengalami menjadi karyawan. Dia juga mengalami bekerja di orang lain. Makanya, gak ada tuh tiba-tiba kamu fresh graduate, baru lulus, terus tiba-tiba mau jadi pengusaha, entrepreneur yang sukses. Kalau misalkan mau jadi pengusaha, bisa lah sambilan gitu ya. Tapi nggak bisa kamu dapat uang modal yang banyak, terus dapat investor yang bagus. Ya kecil kemungkinan deh. Kecuali memang kamu dari keluarga pengusaha. Kayak keluarga Bakri, terus kayak keluarga Hairul Tanjung. Jadi kamu nggak usah bingung mau nyari modal kemana. Ya kan bisa dari orang tua aja modalnya. Tips yang pertama, cari pekerjaan sesuai skills. Ya, artinya menyesuaikan kemampuan dan keterampilan kamu. Misalkan, kamu itu anak akuntansi, hitung-hitungan. Gak mungkin dong kamu melamar pekerjaan jadi arsitek. Kan itu gak nyambung banget, bertolak belakang. Jadi, cari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, ini pekerjaan dibuka nih lowongan. Terus kamu mikir, arsitek, aku kan orang akuntansi, nggak mungkin dong. Nah, jadi harus menggunakan akal sehat juga guys. Nggak semua lowongan pekerjaan kita masukin lamaran-lamaran kita. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengatasi misalkan akuntansi, misalkan jadi bekerja di teller bank atau jadi marketing, ya itu adalah ilmu-ilmu yang bisa dipelajari.
Beda halnya dengan skills keterampilan yang memang dasarnya tidak bisa dipelajari selama berbulan-bulan. Harus ada pengalaman dan juga harus ada bekal ilmu. Kayak arsitek kan, terus kayak misalkan ilmu bangunan, ilmu teknik atau ilmu mesin, itu hal-hal yang nggak bisa kita pelajari dalam berbulan-bulan. Tapi ketika hal-hal yang bisa kita pelajari kayak misalkan marketing, terus ilmu hukum, itu bisa dipelajari dengan cara membaca, memahami, dan mengerti. Tapi guys, skills ini nggak bisa sebulan 2 bulan kita dapatkan. Kita harus melihat dalam diri kita, apa skills keterampilan kita dalam bidang apa. Apakah kita suka hitung-hitungan atau kita suka lebih menulis daripada kita bahas tentang hitung-hitungan yang jelimet. Jadi kita harus tahu skills kita di mana. Kalau misalkan kalian kuliah, sesuaikan dengan jurusan kalian. Biasanya kalau di Indonesia tuh kan ada ya lulusan ilmu hukum, ilmu komunikasi gitu kan, manajemen. Kalau misalnya sesuai langsung aja. Tapi kalau misalnya nggak sesuai nggak usah dipaksain. Dan di video kali ini juga aku mau bahas tentang gimana cara menerapkan skills. Next videonya nanti akan aku kasih ke kalian ya. Yang kedua, perluas relasi dengan bergabung organisasi. Ini sih benar-benar hal yang akan kita petik ketika nanti kita udah lulus. Kalau kalian masih sekolah di SMK atau SMA, gabung organisasi di OSIS. Nah, jadi di OSIS itu guys, kalian bisa dapat banyak pengalaman, banyak event yang akan kalian lakukan. Dan aku waktu itu pernah jadi ketua OSIS dan banyak banget pengalaman yang aku dapatkan. Jujur ketika kita gabung organisasi, kita tuh nggak kenal sama yang sekolah aja, kita bisa kenal siswa dari sekolah lain, kita bisa kenal wartawan, kita bisa tahu dunia luar. Dan itu membangun relasi itu nggak sehari 2 hari sih, butuh waktu. Dengan event-event yang kita lakukan, kita banyak komunikasi sama orang, banyak juga mendapatkan informasi. Nah, dengan relasi yang kita bangun, kita dapat melihat kira-kira ada nggak info-info yang bisa kita dapatkan dari kenalan-kenalan kita sewaktu kita di SMA, sewaktu kita di organisasi. Kalau kamu masih kuliah, aku sarankan kamu gabung BEM atau kamu gabung ekstrakurikuler. Itu benar-benar membangun relasi kamu, mendapatkan informasi dan teman yang banyak. Jadi kita nggak tahu nih ketika kita lulus nanti informasi pekerjaan dari siapa yang kita dapatkan, dan kalau rezekinya kita bisa langsung keterima bekerja. Jadi perluas relasi dengan gabung organisasi itu penting banget buat kamu bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan bisa mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang keempat selanjutnya adalah pastikan CV, kurikulum vitae kamu itu menarik. Jadi kamu bisa searching di Google gimana cara bikin CV, CV, kok VT ya? Pastikan kamu cari di Google VT yang menarik, yang membuat kamu itu akan tertarik. Tapi kalau misalkan aku lihat CV-CV yang bagus tuh ya, CV-CV yang fotonya nggak monoton. Jadi benar-benar kita tuh bukan foto yang kayak foto KTP, tapi foto yang mendeskripsikan bahwa kita tuh keren banget gitu. Jadi CV itu kan banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya ini style aku banget nih CV ini, langsung aja kamu bikin. CV yang menarik akan mengundang penasaran orang untuk membacanya. Dan kalau misalkan kamu udah pas dengan CV yang kamu pilih, kamu bisa ganti-ganti CV-nya ke beberapa perusahaan. Misalkan ke perusahaan yang formal, kamu bisa pakai CV yang ini. Ke perusahaan yang beda, kamu bisa pakai CV yang ini. Biar nggak monoton dan template-nya nggak itu-itu aja. So guys, lakukan ya. Good luck! Dan yang terakhir ini tips dari aku biar dapat pekerjaan. Yang kelima, datang ke acara job fair. Jadi acara job fair ini beberapa stand, beberapa booth itu membuka lowongan pekerjaan. Walaupun ngantri, walaupun desek-desekan, yang penting kamu mendapatkan info pekerjaan yang jelas dan juga terpercaya. Banyak juga situs-situs online mengatasnamakan orang-orang yang membuat pengumuman tanpa bertanggung jawab gitu ya. Dan mereka bisa menipu, bisa juga mereka jahil sama kita. Jadi lebih aman kita datang ke job fair. Kalau kita datang ke job fair, itu adalah situs-situs yang insya Allah terpercaya. Beda sama kita yang mungkin kayak dapat info di grup WA atau di mana, ya mungkin nggak kebanyakan nipu ya, tapi kan kita harus waspada. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Kalian bisa nanya di kolom komentar di bawah ini. Good luck untuk nyari pekerjaan. Jangan sampai kalian putus asa karena hidup belajar tentang kesabaran dan perjuangan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.